Mas Zulfikar, selamat malam. Selamat malam Selamat Mas Taufik malam. sama Mas Febri. Ya. Mas, Mbak Gifta itu Agita Febika bukan ya yang dimaksud? Naya Gifta, Mbak Naya Gifta. Gita Febika ya. Ya mungkin ya, saya lupa ingat. Oke, silakan Mas Zulfikar. Oke Mas, jadi kejadian itu udah beberapa bulan yang lalu. Adik saya kan bolak-balik. Halo? Ya, kita nyimak Mas. Jadi adik saya itu kan bolak-balik keluar masuk rumah sakit Mas. Pertama itu emang ada diagnosa. Pertama masuk RS Tugu. Katanya kan emang ginjalnya ada kebocoran. Kemudian ada membaik, pulang itu bukannya tambah ada kemajuan, malah semakin parah, dan merasakan keluhan itu di jam-jam tertentu Mas. Dan sampai akhirnya itu tengah malam jam 1 apa jam 2 itu adik saya sampai kejang-kejang dan langsung dibawa ke RS Permata Medika Ngalian. Di Ngalian didiagnosa tidak ada apa-apa Mas, katanya malah itu depresi. Habis itu pulang lagi ke Karyadi Mas. Nah, ke Karyadi dokter juga kebingungan ini penyakitnya apa, disuruh pulang. Sampai di rumah kejang-kejang lagi Mas, akhirnya ke Karyadi lagi. Nah, habis itu emang ada penyakitnya Mas, ada kelenjar getah bening, cuman itu kan sempat dioperasi. Habis operasi di Karyadi, pulang itu belum ada kemajuan sama sekali. Terus akhirnya orang tua saya tuh tanya-tanya lah Mas, tanya-tanya sana sini. Ada yang bilang kalau ini ada orang nggak suka gini lah. Terus kebetulan ibu itu ada teman, nah temannya di daerah Jangli, emang dia bisa hal-hal begitulah. Adik saya dibawa ke Jangli, ke rumah beliau, dicek, padahal cuma dipejet-pejet doang Mas, cuma disentuh itu adik saya kesakitan minta ampun. Dan katanya itu ada hubungannya sama kerjaan bapak saya Mas. Nah, jadi kebetulan tuh 1-2 tahun ke belakang itu bapak saya jadi penjaga makam sekarang. Boleh disebutin enggak Mas makamnya? Boleh. Di makam Watu Belah Mijen. Nah, semenjak bapak saya jadi penjaga makam itu kan emang kuburan jadi bersih, padang gitu loh Mas. Kan sebelumnya rumput, pohonnya gede-gede. Nah, yang itu ada pohon apa ya saya lupa Mas, itu gede banget. Ditebang Mas. Nah, waktu penebangan itu bapak saya itu sempat luka-luka Mas, kejiret sama itu loh, tambang itu loh. Jadi tambang itu njiret kaki sama tangannya sampai kayak luka bakar gitu. Nah, dari kejadian itulah adik saya itu sakit-sakitan Mas. Tapi alhamdulillah saya sekarang udah sembuh. Nah, katanya ada yang itu maksudnya penjaga situ enggak suka gitu loh Mas, sama yang dilakukan bapak saya waktu itu. Mohon penjelasannya Mas Febri. Mas, makam Watu Belah itu bukan pemakaman umum ya? Umum Mas. Oh, umum. Iya. Oke, Mas Febri silakan. Ya. Selamat malam Mas Zulfikar. Ya, malam Mas Febri. Ini kalau yang saya tangkap ya Mas ya, di kejadian
yang menimpa adiknya Mas Zulfikar ini memang ada sangkut pautnya dengan hal gaib ya. Itu memang ada gitu Mas. Sekarang Bapak sekarang masih kerja di situ Mas? Masih Mas. Jadi benar yang disampaikan tadi, sosok penunggu makam itu ya Mas ya, ada yang apa ya, marah gitu loh Mas, karena marah ya Mas. Karena tempatnya atau rumahnya itu dirusak gitu loh Mas. Jadi emang Mas, waktu itu pohon ditebangi, ada patok-patok yang lawas itu Mas, dijabuti Mas. Mungkin Mbah enggak tahu nekat apa kawanan apa gimana bapak saya. Jadi sebenarnya yang marah itu bukan 1-2 sosok gitu Mas, tapi ada beberapa sosok itu yang marah ya Mas ya. Karena ada beberapa. Karena menurut mereka, mohon maaf ya, salah satunya bapaknya Mas Zulfikar ini kayak merusak rumah mereka gitu loh Mas. Walaupun itu tidak sengaja atau kita nggak tahu gitu ya. Dan yang apa ya, kena imbasnya atau yang diserang itu adiknya Mas Zulfikar. Mungkin pada mungkin pada waktu itu posisi adiknya Mas Zulfikar ini lagi apa ya, kurang fit lah ya, kurang fit gitu. Berarti toh Mas, mungkin bisa kejadian sama saya, atau kan saya punya adik 2. Bisa Mas gitu. Walaupun cuman waktu itu yang keserang adik saya gitu. Walaupun yang melakukan bukan Mas Zulfikar atau adiknya ya, tetapi dia mengincar yang penting salah satu dari keluarga bapak ini harus kena gitu Mas. Nah itu tuh Mas, alhamdulillah kan sekarang adik saya udah membaik, pulih jauh lah Mas. Dulu itu udah bisa apa-apa, jalan pun udah bisa, sekarang udah bisa jalan. Nah itu waktu itu sembuhnya itu bapak disuruh nyari kambing warna merah Mas. Nah itu dipotong terus, tapi dagingnya dibawa ke Saren itu. Nah habis itu alhamdulillah adik saya ada kemajuan jauh lebih baik. Kalau sekarang gimana ya Mas ya adik saya itu Mas, kalau dilihat Mas Odi? Tapi dapat ya berarti ya kambingnya ya Mas? Halo? Ya, kambingnya dapat ya? Dapat Mas, kambingnya dapat. Kalau yang saya lihat ya Mas, saya sekarang ya, sebenarnya belum aman-aman banget ya Mas ya, masih belum aman ya. Jadi masih ada sedikit sisa dari energi mereka gitu. Iya, jadi emang gitu Mas, adik saya itu udah bisa jalan, cuman itu bocah gimana Mas ya, kayak males banget gitu loh, mau diajak gimana itu nggak mau. Apa itu gara-gara itu turahan energi caranya gitu Mas? Iya Mas. Jadi masih ada sisa-sisa energi dari mereka gitu Mas. Mohon maaf, bapaknya Mas Zulfikar sempat kayak zaroh terus minta maaf di lokasi itu enggak? Mungkin ya Mas ya, kan soalnya kan tiap hari ke makam, mungkin juga udah minta maaf juga Mas. Sebenarnya itu ya, minta maaf kepada penunggu situ ya, walaupun kita nggak sengaja lah gitu ya, walaupun kita nggak sengaja, yang kita inginkan kan melihat tempat itu menjadi bagus, menjadi bersih gitu ya.
Coba ditanyakan kepada bapaknya ya Mas ya, udah sempat ziarah minta maaf atau belum gitu ya. Siap Mas Febri, gitu. siap. Ya semoga saja nanti bisa membuat ini semua itu berakhir gitu loh Mas. Biar adiknya Mas Zulfikar itu bisa sehat kembali, bisa normal kembali gitu Mas. Gih. Berarti emang belum 100% aman ya Mas ya? Iya, kalau yang saya lihat seperti itu Mas gitu. Gih, siap Mas Febri, matur suwun. Sama-sama Mas. Terima kasih ya Mas Zulfikar. Sama-sama Mas Taufik. Cepat beres ya Mas ya. Amin. Matur suwun. Selamat malam.